Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali menyapa Anda pada hari ini. Kami akan membawakan berita yang terpercaya, aktual, dan tentunya menarik. Bersama saya, Surfi Deborah Sinaga, inilah berita selengkapnya. Langit Jakarta siang itu diselimuti teriakan mahasiswa yang menyeliputi keadilan. Begitulah suasana di depan gedung DPR Republik Indonesia, Senin 25 Agustus 2025. Ratusan mahasiswa turun ke jalan menuntut penegasan RUU perampasan aset dan mengkritik kenaikan tunjangan DPR Republik Indonesia. Aksi berlangsung dari pagi hingga malam hari dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Aksi ini menjadi simbol perlawanan generasi muda terhadap ketimpangan yang kian terasa. Asap kendaraan, suara sirine, dan lantunan orasi bergema di depan gedung DPR RI. Ratusan mahasiswa dan jasa berdiri di bawah langit panas ibu kota, menggenggam poster dan idealisme. Mereka menuntut keadilan, menolak keserakahan, dan menentang kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi dimulai sekitar 80 mahasiswa dari Badan Eksklusif Mahasiswa atau BEM Universitas Indah Prasadala PGRI mulai berkumpul di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi dipimpin oleh Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Adi Pratama sebagai koordinator lapangan. Para peserta membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait RUU perampasan aset, pemberantasan korupsi, penolakan politik dinasti, dan komersialisasi pendidikan. Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, orasi dan seruan tuntutan mahasiswa mulai berorasi di depan pagar DPR RI. Mereka menyuarakan agar pemerintah segera menegaskan rancangan undang-undang perampasan aset yang dinilai penting untuk menindak tegas hasil korupsi. Dalam orasi juga disampaikan kritik terhadap isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Poster dan spanduk yang dibentang di sepanjang pagar gedung DPR RI berisi kritikan tajam, menyebut wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Sebelum itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan dan membantah adanya kenaikan gaji anggota DPR Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa yang mengalami perubahan hanyalah tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Dan keputusan tersebut telah melalui kajian yang matang, ujarnya. Sekitar pukul 12.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, massa bertambah dan lalu lintas padat. Jumlah massa bertambah dengan kedatangan beberapa kelompok mahasiswa dari kampus sekitar Jakarta. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mulai tersendat. Polisi menurunkan sekitar 452 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Palmahera untuk menjaga keamanan serta mengatur arus lalu lintas. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dialog gagal dilaksanakan. Perwakilan mahasiswa mencoba meminta perwakilan DPR RI untuk keluar dan berdialog. Namun, permintaan itu tidak direspon. Massa kemudian melanjutkan orasi dan menyanyikan lagu perjuangan di depan pagar DPR Republik Indonesia. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi memanas. Menjelang sore, suasana mulai memanas karena beberapa mahasiswa mencoba mendekat ke pagar DPR RI. Namun, polisi segera menghalangi. Sejumlah mahasiswa melempar botol plastik ke arah aparat. Sementara itu, polisi meminta massa untuk tetap tertib. Hingga pada malam hari, tepatnya pada pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian Barat,
massa mulai membubarkan diri. Sebagian besar peserta aksi mulai meninggalkan lokasi, namun beberapa kelompok kecil masih bertahan untuk menyalakan lilin dan menyuarakan simbol keadilan untuk rakyat. Polisi tetap berjaga-jaga di sekitar kawasan gedung DPR RI. Demonstrasi pada 25 Agustus 2025 menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih hidup di negeri ini. Semoga semua pihak dapat menjaga ketertiban, menghargai perbedaan, dan terus memperjuangkan perubahan dengan cara yang damai dan bermartabat. Baiklah, cuplikan video demonstrasi tadi menutup acara berita pada siang hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat dan menarik selanjutnya. Saya, Surfi Deborah Sinaga, pamit mengundurkan diri. Selamat siang dan sampai jumpa.